Ada orang yang kena tipu BP 3MI, BP 2MI. Tapi itu modus. Halo? Halo? Ya, Halo? suara saya. Dengar tapi nggak jelas, Mbak. Iya, Miss. Kenapa, Mbak? Udah jelas belum? Sedikit-sedikit Saya sih. mau, Kenapa, sayang? iya, saya tuh pengen cerita, bingung Oke. gitu ya. Pengen cerita tapi jangan mendesah ya. Suaranya agak keras biar ke teman-teman nggak salah paham. Cerita tentang apa, sayang? Iya, iya, Miss. Kan gini ya. Kan saya tuh kan ngejaga lansia kan. Terus lansianya itu punya 2 rumah. Nah, rumah yang satunya itu udah lama banget nggak ditempatin gitu. Terus saya tuh sering disuruh ke rumah lama gitu kan. Saya tuh ada takut, namanya kan ibarat orang di Indonesia kan kalau rumah lama itu kan udah lama nggak ditempatin kan serem gitu kan. Nah, saya sering sih disuruh ke sana, cuman kayak disuruh ngambil tiket, aku tiket sih, surat itu kan cuma di bawah aja kan. Saya ditanya sampai rumah tuh, kamu udah beresin rumah lama, rumah yang di atas belum? Saya bilang udah, padahal nggak pernah kan, karena saya nggak berani gitu masuk sendirian karena di lantai yang atas dan nggak sepi gitulah tempatnya tuh. Takutnya kalau ada apa-apa, saya kenapa nggak ada yang nolongin gitu. Terus kemarin itu nggak sengaja ada sih orang yang beberapa kali ketemu di situ ya, walaupun saya nggak terlalu kenal ya. Nah, dia tahu saya ketakutan kan, terus saya ditemenin di situ, malah dia macam-macam sama saya, Miss. Takutnya tuh di situ ada kameranya, terus majikannya tahu. Saya tuh nggak ada niatan buat ngajakin orang masuk ke situ ya. Cuman kan masih ketakutan, dan saya bilang saya takut ke situ, tetap aja disuruh ke situ terus gitu. Terus udah kejadian gitu, dia udah macam-macam. Saya nggak tahu harus gimana ya, walaupun mereka nggak ada, majikan saya nggak ada komen gimana-gimana, tapi jujur ya sampai sekarang tuh mental saya pokoknya sih gemeter sampai sekarang gitu lah. Oke, kamu melakukan sesuatu di rumah itu? Saya dipaksa. Lemes badan saya sampai sekarang tuh. Tapi saya nggak bisa cerita gimana, nggak tahu mau cerita gimana gitu. Kalau saya kasusin, Bisa. saya tuh sebenarnya betah di sini. Saya pengen tetap di sini gitu. Kalau mau kasusin laki-laki itu, nanti takutnya saya ada masalah di kerjaan saya gitu. Oke. Jadi kamu melakukan sesuatu hubungan badan di rumah majikan? Iya, dipaksa, Miss. Oke. Kamu lebih takut setan, tapi kamu membawa manusia yang lebih jahat daripada setan, sayang. Kamu nggak diperkosa setan, tapi kamu diperkosa orang sekarang. Bener nggak? Yes. Kejadiannya kapan ini? Kemarin sih. Kemarin? Terus saya tadi lihat Miss-nya. Iya, saya lihat Miss on live gitu kan. Jadi kamu tahu Miss Uni Live, jadi kamu cepet-cepet telepon gitu? Iya, saya bingung. Saya gemeteran sampai sekarang. Kan saya kan cuma sama Latsia itu kan. Anaknya kan kalau nelpon tapi saya kayak deg-degan, kayak was banget gitu, takut gitu. Saya harus gimana gitu, nggak tahu, Miss. Kamu di situ berapa lama, sayang? Kalau di tempat ini baru kontrak pertama, Miss. Kontrak pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang, sayang. Setan nggak nyapa-ngapain kamu kan? Kamu datang berapa kali? Terus kamu ngajak laki-laki masuk di situ, kamu digerayai, bahkan kamu disetubuhi. Kamu kenal laki-laki itu berapa lama? Itu pacar kamu atau kenal di jalan, orang Hongkong atau orang Indonesia? Hah? Bukan orang Hongkong sih. Orang apa? Orang Pakistan?
Mungkin. Hah? Mungkin ya. Jadi itu sebenarnya beberapa kali sih, apa ya, namanya kan nggak sengaja lewat gitu kan. Nah, dia tuh pernah merebut HP saya, terus HP saya langsung diteleponin ke nomor dia gitu, jadi otomatis dia langsung punya nomor saya dan beberapa kali tuh dia deketin saya nggak mau gitu. Nah, kebetulan kemarin itu ya emang saya lagi ketakutan banget gitu loh. Emang beberapa bulan ini saya disuruh ke rumah itu sama kakek itu, saya nggak berani masuk karena emang takut banget rumahnya gelap gitu lah, Miss. Terus ya kemarin nggak sengaja ketemu sama dia ya, saya minta tolong sebentar gitu, ya malah adanya maksa gitu loh, Miss. Saya takut banget. Tapi kamu siap dengan Bingung. segala resiko dan konsekuensinya. Iya, saya nggak pengen. Sebenarnya saya iman-iman kerjaan yang di sini sekarang sih, Miss. Oke. Kalau saya kasusin tuh nanti takutnya tuh ya dari majikan saya nggak terima atau gimana karena ada masalah gitu loh. Karena saya takutnya nih kalau Ya, kamu melaporkan di polisi atau apa, si itu India atau Pakistan atau Bangladesh itu mengatakan bahwa suka sama suka. Karena kalau kamu tidak membukakan pintu, si laki-laki kan nggak bisa masuk juga, saya. Nah, saya takutnya ya, kita yang kalah, kita yang malu gitu loh. Kamu ya, yang ikhlas melakukan itu, tapi nggak ikhlas saya. iya, maksud saya adalah takutnya nih, karena saya nggak tahu ya bagaimana awal mulanya sampai kamu bisa disetubui sama laki-laki India tersebut. Apakah kamu yang mengundang dia datang atau seperti apa dan bagaimana, kan kita nggak tahu nih. Makanya saya nanya sama kamu, daripada saya bantu kamu untuk laporan ke KJRI, biar KJRI yang membantu, tapi takutnya setelah dikasusin ternyata kalian pacaran. Makanya saya nanya, apakah kamu pacaran sama dia atau bagaimana? Enggak, Miss. Kamu nggak pacaran sama Miss. dia? Ya, enggak. Berapa lama kamu kenal laki-laki India tersebut? Enggak lama. Ya cuman kayak nggak sengaja, ya seliweran, nggak sengaja ketemu gitu sih. Cuman ya emang beberapa kali. Ya kan karena dia kan jualan gitu loh. Ya saya kan sering disuruh ke tempat lama itu kan, ya otomatis nggak sengaja ketemu gitu. Ya nggak kenal, ya cuman nggak sengaja ngerti aja gitu. Mau nggak kamu laporan ke KJRI? Tapi nanti ngebawa majikan atau enggak, Miss? Kan bisa dikonsultasikan sama KJRI, Indo. Saya takutnya nih, kalau kamu ke rumah itu lagi, yang ngikutin bukan setan, tapi yang ngikutin dia. Mau menikmatin tubuhmu lagi, saya. Tapi biasanya tuh kalau kasus sampai ke polisi ya, Miss ya, itu bawa majikan atau enggak sih? Karena biasanya kasus seperti ini tuh tidak semua orang tanpa izin kamu bisa tahu, saya. Jadi ini karena kamu tahu Miss Uni live nih, karena Miss Uni sangat sulit untuk ngangkat. Ya tanpa seizin kamu nggak akan bisa telepon Miss Uni juga. Begitu juga saat kamu datang ke KJRI. Ya kamu minta jangan dikasih tahu ke siapapun termasuk ke majikanmu. Walaupun saat ke polisi pun ya harus mengkondisikan kapan liburmu untuk melakukan penyelidikan. Itu bisa, Kondo. Bisa dikondisikan. Iya, coba nanti saya pikir-pikir ya, Miss ya. Kalau saya udah mantap, saya kabarin Miss ya. Iya, takutnya gini loh, sayang. Sudah berlalu begitu lama, kenapa nggak laporan? Kan lucu jadinya. Karena masih inget kasus mbaknya yang tidur sama majikan cowok itu akhirnya dipecat sama majikan. Yang mana ya, Miss? Banyak banget kasus. Jadi dia itu tidur sama majikan sudah 5 bulan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk cerita sama majikannya. Dan kemarin dia dipecat. Betul. Dan dia dipecat kemarin.
Ya itulah sebuah konsekuensi karena dia masih potongan, takut atau seperti apa. Itu sebuah konsekuensi. Makanya saya nanya sama kamu, kalau sudah lama nggak laporan, kira-kira orang percaya nggak sama kamu gitu loh?